Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kalian, sehat semua? Mendoakan mudah-mudahan dan semua juga Bapak mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sedikit apapun ya. Bapak berharap kalian selalu menjaga kesehatan ya, menggunakan masker, jarak, menjauhi kerumunan dari orang banyak sehingga kita terhindar dari pandemi COVID. Ya baik, anak-anakku sekalian yang saya cintai, kita awali untuk hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang telah lalu, kalian telah mengetahui apa itu teks eksposisi ya, dan strukturnya bagaimana. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang teks eksposisi, tapi yang akan Bapak sampaikan dalam kesempatan ini yaitu mengenai kebahasaan teks eksposisi. Jadi kalian semua harus tahu kebahasaan teks eksposisi itu apa saja. Di antaranya pertama ada yang disebut dengan pronomina, kemudian ada konjungsi, kemudian ada kalimat tunggal, kemudian ada kalimat majemuk. Nah, itu diantaranya. Yang dimaksud dengan promina artinya itu kata ganti, bukan promina, pronomina. Promina itu serbuk untuk bayi ya, tapi pronomina atau kalimat kata ganti. Kata ganti kamu tahu ya, ada kata ganti orang, misalnya kau, ku, mu, nya ya. Dan ada kata ganti bukan kata ganti orang. Contohnya di sana, di sini, di situ. Nah, itu yang termasuk dengan pronomina atau kata ganti. Selanjutnya ada yang disebut dengan konjungsi. Ya, konjungsi itu artinya kata hubung, untuk menghubungkan antar kata dalam kalimat ataupun untuk menghubungkan antar kalimat di dalam paragraf. Dan kemudian lantas selain daripada itu dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan konjungsi. Kemudian apalagi yang terdapat kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi. Di antaranya ada pemakaiannya kalimat tunggal ya. Bidang bahasa yang khusus mempelajari tata kalimat itu disebut sintaksis. Nah, kalimat tunggal kalian tahu kan? Itu kalimat yang hanya memiliki satu pola kalimat. Contohnya strukturnya SPO, subjek, predikat, objek. Misalnya ibu pergi ke pasar. Ibu pergi ke pasar. Ibu itu jabatannya subjek, pergi predikat, ke pasar adalah keterangan. Itu contoh kalimat tunggal. Ya, jadi atau subjek predikat saja, misalnya ibu sakit. Subjek keterangan itu juga satu pola kalimat ya. Itu disebut yang kalimat tunggal. Nah, dari kalimat tunggal maka bisa dikembangkan lagi artinya. Kemudian yang kedua, sering kalimat tunggal ada disebut dengan kalimat menjemuk yang biasa dipergunakan di dalam teks eksposisi. Ya, kalian tahu kan dulu pernah belajar waktu SMP tentang kalimat majemuk. Macam-macamnya ada beberapa, ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat. Yang dimaksud dengan kalimat majemuk setara itu kalimat yang antara klausa pertama dan klausa berikutnya itu sama sederajat. Ya, jadi kalau klausa pertamanya berpola subjek, predikat, objek, maka klausa kedua juga berpola subjek, predikat, objek. Contoh, ayah pergi ke Bandung dan ibu pergi ke pasar. Seperti itu. Paling sederhana.
Nah, yang kedua yang disebut dengan kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif. Nah, ini perbedaannya antara klausa pertama dan klausa kedua itu berbeda ya. Jadi klausa pertama biasanya disebut induk kalimat dan klausa yang keduanya disebut anak kalimat. Mengapa disebut anak kalimat? Karena kalimat itu dibentuk sebagai perluasan dari salah satu jabatan kata yang ada pada klausa pertama. Itulah yang disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Itu diantaranya kebahasaan yang biasa dipergunakan dalam menulis teks eksposisi. Mengapa menggunakan bahasa seperti itu? Ya, kalian tahu kan di awal bahwa di dalam teks eksposisi itu harus kita menyampaikan argumen, ya, pendapat baik secara fakta, ya, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi menyampaikan argumen itu bukan opini, ya, tapi harus fakta dalam bentuk kalimat fakta. Ya. Bentuk kalimat fakta biasanya dilengkapi dengan ada tulisan huruf, ya. Misalnya yang terpapar COVID Corona di Jawa Barat terdapat 15.000 orang misalnya. Nah, itu sebagai fakta 15.000 orang. Udah pasti, ya. Nah, itu salah satu ciri itu dari kalimat fakta. Nah, dalam argumen itu kita tidak boleh berbohong. Tidak boleh mengajukan atau menuliskan dalam bentuk opini, sebab opini itu sesuatu yang belum belum bisa dipertanggungjawabkan. Beda dengan fakta. Kalau fakta itu jelas pasti, ya. Kalau opini masih diragukan kebenarannya. Opini itu biasanya merupakan pendapat dari seseorang. Tapi kalau fakta biasanya pendapat sudah dibuktikan dengan studi lapangan, kenyataannya. Itu diantaranya kebahasaan yang biasa dipakai dalam menulis teks eksposisi. Kalian yang Bapak cintai, kalian bisa lebih mengembangkan lagi dari 4 poin yang Bapak sampaikan tadi. Silakan kembangkan sendiri dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan tatap muka supaya segala sesuatu jelas, ya, karena ini terbatas oleh waktu dan situasi. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pertemuan kali ini. Semoga kalian semua dapat mengerti dan bisa mengembangkan baik melalui membuka Google ataupun mengembangkan sendiri dengan membaca buku padat. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.